bersyukur kepada Engkau karena Engkau begitu baik atas kami semua. Ketika kami sakit, kami dirawat dan disembuhkan oleh Tuhan. Ketika kami kekurangan, Tuhan cukupi, maka dengan mujizat-mujizat yang luar biasa kami aman di dalam Engkau Tuhan. Kami sejahtera, kami berkemenangan Tuhan. Kami tidak takut dan gentar di tengah situasi apapun karena kami bersama-sama dengan Engkau, Pencipta langit dan bumi, Allah yang Maha Kuasa. Terima kasih, kami sembah, kami tinggikan, kami agungkan, kami muliakan Engkau Tuhan. Dan malam hari ini kami bersyukur juga Kau kumpulkan kami dari Bali, dari Surabaya, bersatu, beribadah, mencari Tuhan, memuliakan, meninggikan nama Tuhan. Dan saat ini mau dengar firman-Mu, biar kami menjadi seperti tanah yang baik, sehingga firman Tuhan itu bertumbuh, berkembang dan berbuah dalam hidup kami. Firman-Mu menyelamatkan kami Tuhan, firman-Mu menguatkan kami, firman-Mu meneguhkan kami, firman-Mu menyembuhkan kami, firman-Mu memperkaya kami, memberkati kami, mengokohkan kami. Kami haus dan lapar akan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, mengucap syukur dan siapkan diri untuk firman Tuhan. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Baik, shalom, selamat malam. Senang sekali bisa bertemu kembali dalam keadaan sehat, kuat dan segar. Ya, walaupun kemarin ada beberapa proses yang kita alami, sakit, ada yang kena Omikron, ya, ada yang sedang mengalami kesulitan dan sebagainya. Tapi ujung-ujungnya kita pemenang. Amin. Kita lebih dari pemenang karena kita adalah anak-anak Allah yang dikasihi. Berbahagialah dan bersyukurlah kalau kita orang yang percaya kepada Tuhan, orang yang mengandalkan Tuhan, orang yang takut akan Tuhan. Maka orang-orang dilawat bin jamah oleh Tuhan dan kembali kepada Tuhan. Karena itu kita ada sesuatu dikatakan demikian. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupinya dari mereka. Pasal terakhir. Aku datang segera. Amin. Datanglah Tuhan Yesus. Karunia Tuhan Yesus sejahtera, tapi kebahagiaan dan kesejahteraan yang tidak sesuai dengan firman Tuhan ini banyak dikejar oleh orang-orang saat ini di dunia ini. Ya, makanya menipu sana menipu sini. Ya, makanya sekarang banyak kasus-kasus penipuan, investasi apa semua. Wah, orang makin berani, makin nekat, korupsi juga makin nekat. Ya, karena berorientasi pada diri sendiri. Nah, inilah keadaan akhir zaman dan sudah dinubuatkan dalam Alkitab, dan itu sebagai tanda menjelang kedatangannya. Jadi kita sudah di ujung menjelang kedatangannya. Oke, itu biarlah terjadi. Ya, fenomena yang memang terjadi dan Tuhan sudah bukakan. Sekarang yang penting buat kita harus melakukan apa? Harus bersikap sebagaimana? Seperti apa saya harus lakukan sesuatu di mana Yesus sedang datang atau segera datang. Ada beberapa hal yang saya ingin sampaikan buat kita semua di sini malam ini. Yang pertama, ya, kalau kita benar-benar ingin mempersiapkan diri kita dan kita tidak salah dengan kehidupan kita di hadapan Tuhan, teruslah beribadah dan menyembah Tuhan kita. Amin. Itu yang pertama. Jangan jauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah yang banyak dilakukan oleh orang. Kita berkata dalam soal ibadah, ada perbedaan antara orang yang beribadah kepada Allah dan tidak beribadah kepada Allah. Orang yang beribadah kepada Allah ada proteksi, ya, ada perlindungan, ya. Kalau mengalami sesuatu dia tidak khawatir. Ada pegangan hidup, ada prinsip-prinsip hidup. Dia bisa menggunakan firman Tuhan dan mujizat terjadi.
Karena mujizat adalah firman Tuhan. Kenapa? Karena dia beribadah. Ya, kita bersyukur malam ini kita beribadah. Kita mencari Tuhan, kita menyembah Tuhan. Dari dulu waktu Tuhan menciptakan kita, selalu dia ingin kita ini, manusia ini menyembah dia, beribadah dengan dia. Makanya diciptakan Taman Eden untuk manusia. Lalu gagal, ya, manusia kehilangan kemuliaan Allah. Lalu melalui keturunan-keturunan berikutnya, ada Abraham, ada Musa, dibuat apa? Dibuat mesbah, dibuat tabernakel, dibuat kemah suci. Pokoknya selalu Tuhan ingin umatnya beribadah, umatnya menyembah Tuhan. Dan sekarang kita sebut gereja, ya, atau persekutuan, atau tempat di mana 2-3 orang berkumpul dalam namaku. Di akhir-akhir ini, Bapak Ibu kasih Tuhan, jangan jauh dari peribadatan. Amin. Dan menyembah Tuhan. Lakukan itu sesering mungkin. Lakukan itu setiap saat supaya kita semakin dekat dan semakin intim dengan Tuhan. Tapi sebaliknya, ada sekarang orang yang melawan arus, ya, nggak mau beribadah, nggak mau mencari Tuhan, ya, bahkan menantang Tuhan. Saya bisa dapatkan sesuatu bukan dari Tuhan, ya silakan. Pada waktunya dia akan berhadapan dengan kebenaran firman Tuhan, keadilan Tuhan sendiri. Ya, seperti yang dikatakan oleh pengkhotbah, hai anak muda, kalau kamu mau memutuskan untuk bahagia dengan hidup dalam dosa, silakan lakukan sekehendak hatimu, sekeinginan hatimu. Tapi semua yang lakukan itu, kamu lakukan itu akan dibawa kepada pengadilan Allah. Jadi akan ada pengadilan Tuhan, baik di bumi maupun di tempat di mana dia akan dihakimi. Ya, jadi pertama beribadah dan menyembah Tuhan. Untuk kita mempersiapkan baik-baik kedatangan Tuhan. Yang kedua, ada satu sikap yang harus kita bangun dalam kehidupan kita untuk senantiasa takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan ini sikap. Takut akan Tuhan ini perilaku. Takut akan Tuhan ini keputusan. Karena setiap hari kita akan ditantang untuk melakukan dosa atau kebenaran. Ya. Setiap hari kita akan di-challenge, akan diuji, ya, untuk melakukan yang baik atau tidak baik, yang berkenan atau tidak berkenan, yang benar atau tidak benar. Tapi kalau kita takut akan Tuhan, maka kita akan pegang dan lakukan prinsip-prinsip firman Tuhan, dan kita tidak berbuat dosa. Ya. Tuhan pernah menegur Kain waktu dia emosi dan marah ketika persembahannya tidak diterima oleh Tuhan. Lalu dia marah kepada Habel dan rencana untuk membunuh Habel. Allah berkata, kenapa hatimu panas? Ya, dosa sudah mengintip engkau. Ya, tapi dia hiraukan. Kenapa? Karena dia tidak takut akan Tuhan. Buktinya dia mempersembahkan korban untuk pengampunan dosanya bukan dengan korban bakaran dari hewan yang darahnya dicurahkan. Dia mempersembahkan dari hasil pertaniannya. Dia memaksa, padahal itu bukan cara Tuhan untuk mempersembahkan korban bakaran. Bukan bakaran dari hasil pertanian, bakaran dari domba yang darahnya dicurahkan. Itu lambang pengampunan dosa. Jadi memang udah pada dasarnya dia nggak takut akan Tuhan. Kain tidak takut akan Tuhan. Akhirnya dia berdosa membunuh Habel dan dia tertutup dan menjadi penggembara seumur hidupnya dengan keturunannya. Yang nggak tahu keturunannya siapa yang sekarang ini, tapi yang pasti dia penggembara. Nah, takut akan Tuhan itu harus senantiasa kita jaga. Supaya kita tidak kompromi dengan dosa, supaya kita tetap menang atas setiap tantangan-tantangan atas hidup kita. Dan ketika kita datang, ketika Tuhan datang, kita siap. Karena kita sedang hidup dengan takut akan Tuhan. Amin. Takut akan Tuhan, kalau kita telusuri dalam firman Tuhan banyak sekali akibatnya. Sumber kehidupan adalah takut akan Tuhan. Sumber berkat adalah takut akan Tuhan. Banyak hamba-hamba Tuhan dari
zaman perjanjian lama, perjanjian baru sampai sekarang, orang-orang yang diberkati Tuhan berlimpah-limpah adalah orang-orang yang takut akan Tuhan. Abraham takut akan Tuhan. Waktu anaknya diminta untuk dijadikan persembahan, dia ikuti, dia takut akan Tuhan. Akhirnya apa? Abraham dijadikan bapa orang beriman. Abraham dijadikan bapa orang benar. Dan Abraham dijadikan orang yang sangat diberkati, yang sangat kaya, berlimpah-limpah. Karena Abraham takut akan Tuhan. Ya, yang berikut, Bapak Ibu kasih Tuhan, kita bisa masuk dalam level yang lebih tinggi lagi dengan hubungan dengan Tuhan, yaitu bergaul dengan Allah. Ya. Tadi kita beribadah dan menyembah Allah, lalu kita biasakan punya sikap yang takut akan Tuhan, dan saya bawa untuk kita lebih jauh lagi, yaitu bergaul dengan Allah. Senantiasa membangun intimasi, keakraban, ya, keintiman dengan Tuhan. Jadi dengan Tuhan itu bukan kita lihat seperti Tuhan yang hanya mencipta, Tuhan hanya memberikan perintah, Tuhan hanya yang memberi penghukuman pada orang bersalah. Tapi lihatlah Tuhan sebagai pribadi yang harus dicintai dan dikasihi, karena Dia juga begitu mencintai dan mengasihi kita. Amin. Nah, itulah bergaul. Bangun tidur kita katakan, God, thank you, terima kasih saya sehat, senyumlah dengan Dia, gitu kan. Thanks Father, thanks Bapa, thanks Jesus, ya. Seolah-olah kita sedang bersekutu, dan memang itu betul, roh dengan rohnya, gitu. Jadi hidup. Kita lihat di dalam kisah Nuh, ya, apa yang terjadi waktu itu. Tuhan memandang manusia semua jahat di muka bumi, dan Tuhan mengatakan, aku menyesal menjadikan manusia. Kejadian 6, nanti bisa dibaca. Lalu akan membinasakan mereka dengan air bah. Tetapi Alkitab berkata, tapi ada satu yang dikenangkan oleh Tuhan, yang dijagai oleh Tuhan dan dilindungi oleh Tuhan, yaitu Nuh. Nah, kalau kita baca Alkitabnya, Nuh bergaul dengan Allah. Nuh intim dengan Tuhan. Nuh senantiasa dekat dengan Tuhan. Itu sebabnya hukuman atas manusia tidak menimpa Nuh, karena Nuh bergaul dengan Tuhan. Nah, jadi Bapak Ibu kasih Tuhan, supaya kita lebih siap untuk menyambut kedatangan Tuhan yang kedua kali, belajarlah lebih dalam lagi bergaul dengan Tuhan. Jadi dengan perasaan, dengan pikiran, dengan jiwa, dengan kasih. Makanya dikatakan untuk mengasihi Allah itu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi, gitu kan. Kalau kasih kepada manusia kan cuma dibilang seperti kau mengasihi dirimu sendiri. Tapi kalau kepada Tuhan, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi. Ini bergaul dengan Allah. Dan dengan segenap kekuatan kita. Dan kalau kita sudah melakukan itu, kita benar dan berkenan di hadapan Tuhan. Dan kita menjadi orang yang sangat siap akan kedatangan Tuhan. Yang terakhir, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, bagaimana kita menjadi orang yang sangat siap menjelang kedatangan Tuhan adalah melayani Tuhan. Tuhan tuh hanya melihat ini dua dalam hidup kita, dua. Ya. Kalau disimpulkan dua, menyembah dan melayani Tuhan. Ketika kita ada dalam hidup yang terus menyembah, ya, beribadah kepada Tuhan, dan masuk di dalam pelayanan-pelayanan, panggilan-panggilan Tuhan yang Tuhan percayakan kepada kita, maka hidup kita maksimal. Hidup kita berarti. Kalau kita nanti dipanggil, kita akan tersenyum. Tanda-tanda mau kita dipanggil Tuhan, juga kita siap. Tidak berkata, aduh jangan sekarang Tuhan, saya belum siap, masih banyak dosa, masih banyak yang belum saya lakukan untuk Tuhan.
Tapi kalau kita sudah hidup dalam penyembahan, hidup dalam ibadah, hidup dalam pelayanan baik kepada Tuhan dan sesama manusia, kita adalah orang-orang yang siap apapun. Karena kita berarti adalah orang yang hidup karena Kristus dan mati karena Kristus, untuk Kristus. Dan Tuhan akan menyambut kita ketika kita dipanggil oleh Tuhan, atau kita sendiri merasakan langsung kedatangan Tuhan. Jadi di antara kita ini ada yang nanti ya ketemu Tuhannya karena proses kematian. Tapi ada yang nanti di antara kita yang saya juga rindukan ketemu Tuhannya waktu Tuhan turun datang untuk kedua kalinya dan kita berjumpa di awan-awan. Amin. Itu saya sangat merindukan itu. Jadi Bapak Ibu kasih Tuhan, mari kita sediakan sedemikian rupa hidup kita. Hidup kita disingkat, ya, hanya 80 kata firman Tuhan, 90 dan top gitu ya. Dan kalau dikompres dalam 1 jam hidup kita rata-rata 80, saya 56 umurnya, itu udah jam 6 sore gitu ya. Udah ketahuan jam 6 sore, udah mau tidur gitu ya kira-kira. Udah mesti paring-paring dan istirahat. Jadi kadang-kadang orang nggak nyadar hidup ini sangat singkat dan diabaikan dan disia-siakan. Malam ini Tuhan menggugah kita, mengingatkan kita, masuklah di dalam kebenaran-kebenaran Tuhan inginkan. Secara khusus dalam mempersiapkan kedatangannya. Biarlah kita orang-orang yang dinantikan Tuhan, yang dirindukan oleh Tuhan, yang dipersiapkan oleh Tuhan untuk menjadi mempelainya, untuk menjadi ahli warisnya, anggota kerajaan Allah. Dan saya percaya jika kita setia, maka semuanya itu akan terjadi. Tuhan berkati kita semua. Shalom. Bapak, terima kasih, kami bersyukur kepada Engkau ya Tuhan, untuk firman-Mu yang mengatakan bahwa Engkau datang segera. Ini berita yang menyenangkan kami Tuhan. Kami tidak takut, kami tidak gentar Tuhan. Kapanpun Kau datang, kami mau mempersiapkan diri kami Tuhan. Kami ingin masuk lebih dalam lagi dalam penyembahan. Kami ingin lebih lagi Tuhan dalam ibadah bersama-sama dengan Engkau ya Tuhan. Kami ingin lebih lagi Tuhan takut akan Tuhan. Kami ingin lebih lagi Tuhan masuk dalam pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Bawa kami semua Tuhan. Ampuni kami dari segala dosa dan kesalahan kami Tuhan. Sucikan dan benarkan kami Tuhan. Biar kami terus berjalan di dalam Engkau. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin.